Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Selamat malam saudara-saudara seiman yang mana hari ini kita sudah melewati Natal ya. Kemarin tanggal 25, sekarang udah tanggal 26. Dan ya, seperti Herodes banyak sekali bermunculan. Dan Herodes baru itu muncul dalam format baru, di mana mereka ingin membunuh Yesus bukan dengan pedang lagi, tetapi dengan perbuatan-perbuatan mereka, dengan kata-kata mereka, ya dengan, ya begitulah kawan. Dengan apapun yang mereka lakukan, sebenarnya mereka ingin membunuh Yesus. Hanya saja mereka ketiban sial. Sekarang sudah zaman internet, mereka ya ketiban sial kawan. Kalau zaman dahulu belum zaman internet, mereka bisa ngomong apa saja, tipu apa saja, putar balikkan fakta apa saja. Sekarang setelah zaman internet, mereka tidak bisa apa-apa lagi dan sudah menyerah. Jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah satu hal, yakni apa? Melakukan kebohongan baru lewat dunia maya ini. Kalau lewat makna sesungguhnya mereka sudah nggak mampu lagi sebenarnya. Tetapi mereka mencoba terseok-seok, ya kan, tersuek-suek untuk bangkit, tapi nggak ada guna kawan, karena dunia maya ini sudah begitu kencang pengaruhnya dan semua orang sudah bisa melihat, sudah bisa mencari, sudah bisa mendengar, jadi nggak bisa lagi orang dibodoh-bodohi, dinabobokan oleh orang-orang seperti itu. Nah, kawan-kawan, judul yang saya ambil malam ini adalah besar kalilah omongan Kifli di perayaan Hari Mualaf, kata dia. Dia badannya besar, omongnya besar, ngondek kawan. Sampai saat ini dia tidak tahu dia punya hutang. Itu kan akan ditagih di hari akhir ya. Hutangnya sekarang bertambah 80 menit saya tanyai mengenai kitab sucinya. Sampai saat ini dia tidak berani. Maunya dia yang bertanya terus. Ya begitulah kawan, ngondek ya. Ya mereka tidak mengerti hal itu. Hutang itu adalah janji adalah hutang. Kalau ini hutang adalah hutang yang harus tepat ya. Nah, kita dengarkan dulu tangisan si Kifli ya. Oh, judulnya mah aku buat tangisan si Kifli ya. Udahlah, besar kali omongan sajalah. Karena kalau tangisan nanti Mr. YouTube melihat pula ini seperti apa gitu ya. Ada tangis menangis. Oke, kita dengar dulu ucapan si Kifli yang besar sebesar badannya, tapi nyalinya kecil alias ngondek. Kegiatan ini saya pribadi ya sebagai aktivis mualaf itu dikagetkan dengan adanya informasi yang kemudian yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Tapi ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang sangat mematahkan misi perjuangan teman tersebut. Ya kami tahu bahwa di sini sahabat-sahabat banyak mualaf atau banyak ustadz, banyak dai, banyak mubalik. Nah, dia bilang perayaan mereka buat mematahkan misi kawan-kawan sebelah. Sebelah itu maksudnya segini ya, setengah, kawan-kawan setengah. Entah apalah katanya. Misi yang mana dia patahkan? Tidak ada bisa kawan. Kalau dia mau mengatakan misi orang-orang Kristen, hanya satu cara mengatakannya. Blokir internet. Selagi itu masih terbuka, mereka ini habis menderita kawan. Di luar negeri ada Christian Prince, David Wood, baru si Sam Oil pula. Siapa namanya itu orang India itu dan lain sebagainya kawan. Mereka terkaing-kaing, mengharap-harap, mengampun-ngampun ya. Kalau di dalam negeri, wah sudah mulai banyak sekarang kawan. Mereka juga terkaing-kaing ya, katanya misi. Tidak bisa misi itu dihalangi. Karena perintah Yesus itu jelas. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Artinya apa? Yesus meminta bahwa seluruh dunia ini menjadi muridnya. Artinya 50% plus 1. Nah, kan itu kawan. Ya. Tetapi kawan, minimal itu loh, minimal. Kalau maksimal ya seluruhnya. Mereka ini perintah seperti itu enggak ada kawan. Enggak ada. Kalau kita masih ada lagi beritakanlah Injil walaupun waktunya baik atau tidak tepat ada.
Mereka nggak ada. Jadi mereka ini kalah selangkah dengan kita. Ya. Dan di mereka juga ada memang istilahnya apa ya? Pokoknya orang ini serba sulit lah. Kenapa aku katakan serba sulit? Karena sekarang banyak orang itu menghafal. Artinya ditaruhlah di dalam hati mereka kitab suci itu. Sementara jelas-jelas dikatakan bahwa kitab suci yang ditaruh di hati itu hanya milik Nabi, nggak bisa milik semua orang. Inilah mereka nggak paham ajarannya sendiri. Nah, kita lanjutkan apa ucapan si Gondek ini. Namun mungkin mohon maaf, kami sebagai kristologi itu yang terjelas. Nah, tapi mohon maaf katanya kami sebagai kristologi. Sejak kapanlah mereka ini kristologi? Yang benar kristologi. Orang ini bukan kristologi tetapi kristologi. Mana mungkin saya yang Kristen mengaku-ngaku adalah pakar Islamologi. Masuk akal nggak? Tetapi itu lagi yang kubilang, bangga jadi orang goblok itu nggak bisa kita lawan mereka, kawan. Mereka definisi kristologi aja nggak ngerti nanti. Ya ini. Dia nggak lulusan sarjana teologi dari kekristenan bisa menjadi kristologi. Nggak ngerti, kawan. Dia kira kristologi ini adalah seperti pendebat seperti saya. Saya saja nggak berani mengatakan diri saya kristologi. Tapi kalau kristologi bisa. Dia nggak ngerti apa kristologi, kawan. Tapi diucapkan di depan orang, disaksikan orang banyak dan bangga. Ini yang saya salut dengan mereka ini, kawan. Bodohnya nggak ketolongan, tololnya gobloknya nggak ketolongan, tetapi bangga. Dan diucapkan keras-keras. Itu kan ada mikrofonnya itu ke seluruh Indonesia ini kan, kawan ya. Ke seluruh penjuru lah, dekat-dekat situ, penjuru mata angin. Nggak tahu lah aku supaya apa, supaya didengar seluruh orang bahwa mereka hebat ya. Ini tunggu dulu, si Desep bilang gini, sang debaters lu panas ya? Enggak panas aku. Aku malah senang bahwa ada orang-orang tolol bin goblok ya menunjukkan ketololannya kepada dunia. Bisa-bisa orang yang bukan sarjana teologi Kristen mengaku-ngaku kristolog. Ya. Dia nggak ngerti apa arti disiplin ilmu. Ya begitulah, kawan. Saya saja orang Kristen tidak berani mengatakan diri kristolog, tetapi saya bilang saya pendebat. Ya, kalau dia bilang dia kristolog, coba kita cari ya. KBBI bilang apa? Kristolog. Kristologi, teologi KBBI. Dah muncul ini. Kristologi. Kata kristolog. Kok nggak ada ya? Ini apa ini sekarang ini? Oh, ntar ya kawan-kawan ya. Oh, inilah dari Wikipedia aja lah ya. Kita buka. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus dalam agama Kristen. Nah ini, kawan. Aku bukakan dulu sama kalian ya, biar kalian paham. Seluruh, kawan. Nah, ini. Kristologi adalah cabang ilmu teologi. Jadi dari situ saja, dari definisi mereka memang buta. Makanya kalau mereka berdebat ditanya definisi nggak ngerti. Apa arti definisi kitab suci? Buku yang suci katanya. Kan goblok, bin tolol. Ya. Udah ya kawan-kawan, aku sebutkan ya. Nah ini. Sekarang kalian sudah tahu ya bahwa apa artinya kristologi. Nah, sudah jelas kristologi itu dikatakan cabang ilmu teologi. Nah, kalau cabang ilmu teologi artinya ada kata ilmu. Ilmu itu di kalimat dasarnya atau basicnya adalah dia harus kuliah mengambil sarjana S1 itu di jurusan teologi. Karena untuk menjadi kristolog harus minimal itu S1, kawan. Harus minimal. Dan dia harus lulusan dari sarjana teologi. Sedangkan orang yang pandai baca Alkitab atau sekolah Alkitab nggak bisa dikatakan kristolog. Tetapi karena kebiasaan otak lembu, otak keledai, sesuai yang dinubuatkan di Kejadian 16 ayat 12, ya begitu, kawan. Malu tidak ada,
muka tembok, badan besar, suara kuat, dia kira hebat, ngondek. Ya. Begitulah kita lihat ya kawan-kawannya, dipertontonkan ya. Sekarang saya lanjutkan sedikit lagi videonya. Lapangan menghadapi berbagai macam rintangan, mengetahui seluk-beluk misi daripada kristenisasi di negara kita ini, khususnya itu mengetahui bahwa dengan adanya hari ini mereka terkapar, terluka, sampai ada yang nelpon malam saya, salah satu aktivis juga di Makassar. Dia katakan bahwa tanggal berapa Maulid Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kami pun akan mengadakan acara hari peringatan murtad sedunia. Nah, dia bilang orang Kristen itu sudah terkapar, ya. Dia bilang tanggal berapa hari Maulid, kami pun mau membuat murtadin sedunia, mungkin itu kata dia. Ya memang ada, saya pun kemarin berpikir kawan, bukan hari murtadin, buat apa? Mereka bilang dewa matahari, nanti kebetulan apa namanya itu anjingku lahir misalnya, hari lahirnya anjing, gimana kalau dibuat gitu kawan? Kan otak kepala mereka nggak ada kawan ya. Orang-orang ini ya, 25 Desember hari lahirnya dewa matahari katanya. Padahal jangankan dewa, anjing, kucing, harimau, gajah, kondit, ada yang lahir di tanggal 25 Desember kawan. Tetapi dia nggak tahu itu kawan. Semua serba cocokmologi karena mereka sudah panik hidup yang beragama ini kawan. Panik mereka. Mereka nggak bisa lagi menutupi kebohongan demi kebohongan yang mereka tebarkan. Si Zuma dan kawan-kawan. Kalau dulu mereka sukses membohongi orang. Sekarang nggak bisa kawan. Dia mau buat begini, sudah ada sanggahannya. Dia buat begini, sudah ada sanggahnya. Jadi nggak mampu lagi mereka menutupi kebohongan demi kebohongan. Sudah nggak laku lagi kawan. Apa buktinya nggak laku? Kalian bisa lihat. Setiap saya berdebat, banyak orang muslim menonton acara itu. Dan mereka kawan, tanpa sadar teredukasi dengan acara itu. Dan percayalah ke depan. Ini saya baru dapat WA tadi. Ya, seorang ibu sudah persiapan mau menjadi bertobat. Dia dulu dari ajaran agama Islam. Ya, di WA-nya saya. Baptis mana yang harus saya terima Pak Rudi katanya. Saya sebutkan, baptis Bu, yang pertama harus menjadi murid Yesus. Baptis Yesus itu dalam roh dan api, saya bilang. Akhirnya kami berbicara-bicara, dia bilang oke, saya sudah siap dibaptis. Biarlah saya dibaptis dulu dalam roh dan dalam apa katanya satu lagi ya, tubuh, jiwa dan roh, satu lagi raga. Jadi saya bilang di dalam agama Kristen Bu, mengenai keimanan hanya ada dua. Yang pertama adalah daging itu roh penurut, daging tidak. Jadi kalau memang ibu mau, jinakkan dulu dagingnya. Karena daging inilah yang tidak jinak. Sementara roh penurut. Ya. Akhirnya raga nggak ada situ ya. Raga masuk mungkin ke jiwa, ke roh itu juga. Akhirnya beliau bilang, terima kasih Pak Rudi, saya sudah siap dibaptis. Oke. Mudah-mudahan minggu depan beliau sudah dapat gereja di mana dia mau dibaptis, silakan. Kita puji Tuhan, satu orang bertobat, seluruh surga bergembira, dan seluruh debater kristologi merana. Kayak si Zuma ini udah merana sekarang kawan. Dibilangnya dia sukses. Mana ada sukses? Kalau dibebaskan kawan, percayalah nggak sampai 2 tahun Indonesia ini berubah. Misalnya mereka tidak ada intimidasi, datang ke gereja, datang penista agama, datang menangkap orang, datang provokasi, datang ini segala macam. Udahlah, gereja mau bangunlah. Kalau mau nyebarkan agama, sebarkanlah. Misalnya begitu kawan. Gak sampai 2 tahun berubah kawan. Mereka ini takut. Makanya untuk menjaga eksistensi mereka sudah pasti dengan ya kejar ini, larang itu, bawa jalur hukum, bawa ini segala macam. Aduh. Lanjut lagi kawan, lagi. Jadi sahabat, lihat, Bapak yang di sebelah si Juma ini, kalau dari sudut dia sebelah kanan dia, kalau dari sudut saya sebelah kiri saya, sampai ketawa-ketawa, geleng-geleng kepala melihat ucapan si ngondek ini.
Mungkin di kepala Bapak ini berpikir, besar kali badan kawan ini, suaranya keras. Kemaluannya ndak ada. Berani-berani mengatakan kristologi gitu ya. Sampai geleng-geleng gini. Oh, kita ulang sedikit kawan. Sampai geleng-geleng Bapak ini lihat ini. Nah, ini. Kita nggak tahu apa maksudnya. Aku ulangi dikit. Nah, ini. Itu mengetahui bahwa dengan adanya hari ini, Lihat, Bapak itu pertama pakai masker ya. mereka terkapar, terluka, Mereka terkapar, terluka katanya. sampai ada yang nelpon semalam saya, salah satu aktivis juga di Makassar. Dia katakan bahwa tanggal berapa Maulid Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kami pun akan mengadakan acara hari peringatan murtad sedunia. Nah, lihat Bapak itu ketawa. Nah. Jadi Bapak ini menganggap si Zuma ini pesong. Ya entah ada orang ngomong gitu, entah enggak katanya kan. Jadi geleng-geleng kepala lihat mendengar pernyataan si Zuma yang banyak dongeng-dongengnya nih kawan ya. Lanjut dulu. sahabat-sahabat kalian, kegiatan ini ternyata membuat lawan Allah, musuh Allah itu melemah. Nah, dia bilang kegiatan ini membuat musuh Allah itu melemah. Lucu kawan. Kok Allah punya musuh? Artinya dia mau mensejajarkan kita dengan Allah yang dia sembah. Kalau sampai Tuhan punya musuh, artinya dia sejajar dengan musuhnya. Kalau tidak sejajar, namanya bukan musuh, bukan sparring. Contoh orang bertinju, tidak mungkin 100 kg diadu dengan 40 kg. Gak mungkin itu kawan. Maka dikatakan lawan tanding. Atau musuh bebuyutan. Karena sebanding. Paham kawan ya? Kelasnya sama. Demikian juga mau sepak bola. Inggris dan Argentina musuh bebuyutan katanya. Itu selevel. Tak mungkin dibilang Inggris dan Indonesia musuh bebuyutan dalam sepak bola. Gak ada itu. Ya. Tetapi Indonesia Singapura ya. Jadi dia mau menyetarakan bahwa mereka atau penginjil itu setara dengan Tuhan yang dia sembah. Tetapi posisi kita adalah musuh. Ya, antagonis. Kan begitu, kita jadi musuh di situ kawan. Lucu, kita lanjutkan lagi. Dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Karena definisi dia nggak ngerti kawan ya. Kegiatan ini sangat luar biasa. Maka semalam saya menghimbau kepada teman-teman di ZZZ, forum Zoom yang selama ini menggaungkan bagaimana melawan pemurtadan. Itu kita kompak menggaungkan. Kami sampaikan ke Prof. Mahem Ali bahwa tahun depan kalau bisa, kalau Makassar masih menjadi tempat untuk diselenggarakan pusat hari mualaf, kita akan hadirkan beliau insya Allah. Nah, dengar kawan, dia bilang CCC, tempat berkumpul untuk menghalang. Tidak bisa kau halangi itu kawan. Sekuat apapun kau menghalangi, caranya cuma satu, matikan internet. Selagi misi internet masih hidup, pemurtatan bagi kalian itu di mana-mana bergerak. Bergerak terus. Sekalipun kalian buat judul-judul yang menghebohkan, di Inggris banyak orang begini, di orang udah tahu itu ngomong kosong. Enggak akan bodoh orang dicari di internet dapat enggak apa ini. Agar jangan menjadi fitnah, saya buka dulu apa arti kata musuh. Arti kata musuh di sini musuh, satu lawan, berkelahi, bertengkar, berperang, berjudi, bertanding dan sebagainya. Kan lucu kawan, kita dibilangnya musuh Allah. Artinya lawan Tuhan kita berkelahi kan. Seteru. Walaupun tubuhnya kecil dia dapat mengalahkannya. Ini kan seteru. Bandingan, imbangan, tandingan. Kan kita masuk ke sini kawan. Bandingan, imbangan, tandingan. Mungkin gitu lawan. Dia nggak ngerti kalimat yang dia ucapkan kawan. Kenapa? Karena dia begoders akut si Zuma ini. Zuma ini kan begoders akut kawan ini. Ini arti musuh. Lawan, berkelahi, bertengkar, berperang, berjudi, bertanding dan sebagainya. Seteru. Dua, bandingan, imbangan, tandingan. Kita mungkin masuk sini musuhnya tandingan, imbangan atau lawan. Padahal kita kan nggak sepadan dengan Tuhan kawan.
Kenapa dia menganggap kita ini musuh Allah? Saya heran melihat dia ini nggak ngerti definisi asal ngomong ya kawan-kawan, asal nyeplak. Dah, lanjut dikit. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sedikit saya ingin mengulas tentang kristologi. Ya, orang tolol bicara kristologi. Sahabat-sahabat sekalian, sedikit saya mau mengulas tentang kristologi. Definisi kristologi aja nggak tahu dia. Dia saja lulusannya bukan lulusan dari sekolah tinggi teologi Kristen. Kan lucu kawan. Tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi dia seorang teolog. Dari mana jalannya kawan? Kalau nggak tolol orang ini berarti sakit jiwa. Itu bisa saya pastikan. Dibawa pun kemana pernyataan orang ini, tidak ada yang satu profesor doktor pun membenarkan. Seolah-olah tidak ada sekolah tinggi teologi Kristen. Kecuali tidak ada sekolah tinggi teologi Kristen, ya mungkin dia bisa bicara begitu. Ini ada kawan. Ya kan? Jadi hanya dua penyakit orang ini. Namanya si Zuma Zulkifli atau si Abdul Muiz. Kalau dia nggak tolol, dia gila. Hanya itu aja, nggak ada yang lain. Kalau nggak tolol, dia gila. Nggak jauh-jauh dari situ kawan. Dengar ya? Sebenarnya panggilan Ustadz itu nggak boleh sama saya. Ustadz itu bukan guru. Nah, dia sekarang mulai pergi ke arah dia. Panggilan Ustadz itu tidak boleh bagi saya. Dia paham kawan. Panggilan kristolog apalagi nggak boleh sama kau, tolol. Panggilan Ustadz tidak boleh. Apalagi panggilan kristolog. Aduh, memanglah kalau nggak gila kawan ini memang idiot. Lanjut. Ustadz itu adalah predikat yang diberikan kepada orang yang memiliki karisma ilmu yang sangat luar biasa. Kalau saya hanya pendebat. Nah, sekarang dia mengaku dia pendebat ya kawan-kawan. Kemarin dia bilang gurunda. Gurunda, pendebat kristolog. Kan lucu kawan. Aduh. Saya hanya pendebat. Dia ikut jejak saya. Seluruh pendebat di Indonesia ikut jejak saya. Titik. Saya bukan sombong, itu fakta. Sekalipun tadi kata Julius Edis lagi bicara di tempat dia katanya kan. Dia bilang dia terinspirasi dari saya karena katanya saya kalah debat dengan Moko Ginta. Kalah dari mana? Ya kan? Mana pernah bisa orang mengalahkan saya berdebat? Isoknya memang betul. Sejak kapan Moko Ginta bisa menang lawan saya debat? Gak ada cerita itu. Kalau dia menang harus ditunjukkannya tidak ada orang masuk mengancam-ancam saya mati. Syedi saja baru mau dilaporkan sudah terkencing-kencing kawan. Terkencing-kencing. Tapi sang debater slow menghadapi. Itulah yang tidak dimiliki oleh pendebat manapun di Indonesia ini ya, orang Kristen. Sang debater slow tampak wajah terus. Syedi sekarang udah hilang wajah. Karena dia takut kawan. Jadi kalau kita penakut janganlah sesumbar juga ngomongnya slow kawan ya. Tapi saya belum tonton video itu. Kadang si Julius ini juga dibesar-besarkannya. Biarkan saja lah situ kawan ya. Gak apa-apa. Dan saya mendukung Syedis. Kalau Syedis tidak mendukung saya terserah Syedis. Dari dulu saya mempromosikan channel dia. Dari mulai merangkak gak dikenal orang. Mulai dari 100, 200 sampai ribuan. Ya kawan-kawan ya, lanjut. Saya hanya aktivis yang sedikit mengambil bagian di dalam rentetan misi-misi kristenisasi negara kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita selaku mu'alaf khususnya ya, tentu masih kontak dengan orang-orang yang memiliki. Coba lihat kalian kawan di dinding sebelah kanan, ku besarkan ya. Ini kayaknya kristenisasi juga. Saya lihat kayak ada salib itu di dinding sebelah kanan di bawah AC. Sama dinding sebelah kiri bawah AC. Kayak di Solo kan trotoar itu ada bentuk salib dibongkar. Lihat ini. Saya nggak ngomong sombong loh. Nampak nggak kalian? Di kanan. Di kanan dekat AC. Gimana cara aku nunjukkannya? Nggak bisa dicoret-coret pula ini aku di laptop ini. Inilah ini nih. Kalian lihat ini. Sebelah kanan ya kawan-kawan, kan ada AC 2 itu kan kiri kanan. Sebelah kanan di bawahnya itu kalau kalian lihat ada putih-putih seperti salib. Sebelah kiri juga seperti salib kawan.
Nanti kalau lihat si Juma dia nggak tahu ini ya, ini kristenisasi kayak. Sudah masuk salib ke dalam masjid kawan. Ini bentuknya seperti salib kok ini. Ya, memang ini batu yang disusun. Sama dengan di Solo itu kan trotoar itu kan gitu. Akhirnya dibongkar trotoarnya karena ada susunannya seperti ini ya kawan ya. Kalah si Juma kasihan. Lihat sampingnya ini kawan, kan seperti salib. Saya nggak bohong kan. Sebelah kiri juga ya ada bapak pakai peci ini. Ya kawan ya. Nah, nggak usah lagi kita dengar apa ucapan si idiot ini. Tunggu lu kita tambah dikit lagi lah, biar agak santai dikit. Dengan kita, mereka harus kita ingatkan kenapa umat Islam berbicara mengenai Yesus. Kenapa umat Islam harus berbicara tentang perjanjian lama? Nah, dia katakan, mengapa umat Islam bicara tentang Yesus? Mengapa umat Islam bicara tentang perjanjian lama? Kita dengar apa jawabnya. Setali 3 uang dengan si kain nama dan yang lain-lain. Saya belum dengar loh ya. Kita dengar. Perjanjian baru. Karena Al-Quranul Karim menunjukkan data itu. Nah, karena Al-Quran Mukarim menunjukkan data itu. Inilah aku bilang isi kepala kotoran. Apakah Allah SWT pernah kalian dengar berfirman tentang Injil Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu? Apakah pernah kalian dengar Allah SWT berfirman tentang Kejadian sampai Maliaki? Inilah yang kubilang isi kepala kotoran. Tanpa sadar dia ingin Allah SWT itu mengakui Bible. Isi kepala kotoran kawan. Kita santai kawan. Orang ini yang bingung. Keinginan dia ingin menjatuhkan Bible itu. Tanpa sadar dia mengakui bahwa Allah SWT mengakui kehadiran eksistensi pada Bible itu. Perjanjian lama, perjanjian baru itu hanya ada di Bible. Tanpa sadar dia mengatakan Allah SWT mengakui eksistensi Bible itu. Tanpa sadar kawan. Padahal faktanya Allah SWT tidak mengenal kitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Gak kenal. Kalau dia bisa tunjukkan detik di mana dia bisa menunjukkan saya mu'alaf. Selalu saya tantang kawan. Sebutkan Allah SWT mengatakan di dalam firman-Nya ada Injil Matius, Markus, Lukas. Saya langsung mu'alaf. Detik di mana dia bisa menemukan. Ada kitab Yesaya. Detik di mana dia bisa menemukan saya mu'alaf. Pegang kata-kata saya. Saya orang yang berbicara tidak tereng aling. Dari dulu saya berbicara serius. Kalau saya katakan detik di mana kalian temukan saya mu'alaf akan saya penuhi. Dulu waktu saya debat dengan Moko Ginta saya ucapkan juga itu. Sampai masuk orang mengancam saya mati hanya gara-gara kalimat itu. Mengapa kalian harus mengancam saya mati? Padahal saya membuat semangat kalian harus berkobar bangkit. Agar kalian gencar menggali kitab suci kalian, membuktikan ucapan saya. Dan percayalah apabila saya mu'alaf, banyak orang yang mengikuti saya mu'alaf. Saya bukan sombong. Percaya saja. Maka dari itu, suruh si bibir licin, si badan besar, isi kepala kecil ini, untuk membuktikan ucapannya. Bahwa Allah SWT mengenal kitab dari Kejadian sampai Maliaki, dan dari Matius sampai Wahyu. Apabila dia bisa menunjukkan buktinya. Kalian saksi yang nonton sekarang 915 orang live langsung. Saya akan mualaf. Kalau saya tidak mualaf, cari kalian saya. Saya siap kalian tagih apapun. Kalau dibilang paksa kalian saya nggak enak. Nanti kalian kira mereka maksa. Enggak. Saya paham? Oh ini saya serius loh kawan. Sang debater itu tidak pernah main ecek-ecek. Enggak gayanya cecek-ecek itu kawan. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau kemudian umat Islam berbicara mengenai Yesus, berbicara mengenai Alkitab, teriak Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad. Itu memang merupakan panduan di dalam Al-Quran. Kata dia, kalau mereka bicara tentang Bible itu, ya, arti itu panduan di dalam Al-Quran. Baru tahu saya kawan. Kalau memang itu panduan di dalam Al-Quran, mengapa mereka menolak Injil Matius, Markus, Lukas? Bahkan di dalam setiap kesempatan, si Zuma bertanya, mana Injil Yesus? Inilah yang sering saya katakan. Kepala isinya kotoran semua, lahirlah anak seperti si ngondek ini.
Badannya besar, suara besar, isi kepala nol. Sampaikan kepada si Zuma, kalau dia keberatan, ku tantang dia apapun yang mau dilakukan ku hadapi. Dikiranya aku takut sama orang seperti ini. Nih. Udah takut underwater kawan. Sudah gue meskipun dia kemarin berkarate-karate gini, mana takut aku. Terus apa hebatnya dia? Memang karate-karate itu yang dilawan dia pun gini-gini. Nggak tepat. Alah. Suruh dia menghadapi saya di debat, kita selesaikan di meja debat, silakan. Kalau di meja debat dia sudah takut ya kawan-kawannya. Karena kemarin sudah kubal-bali dia berapa kali. Sampai minta ampun dia kawan. Minta ampun. Sampai dibilangnya aku babi, pernah. Itulah saking dia emosinya nggak sanggup lagi. Ya kawan-kawan ya. Kita dengar lagi apa ulasan siapa gondek ini. Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Siapa yang mengatakan ini? Sosok manusia yang kemudian mereka tuhankan. Nah, dia mengatakan sosok manusia yang mereka tuhankan. Kita tidak pernah menuhankan sosok manusia. Mungkin sosok batu ya. Wah, nanti tersinggung pula. Karena aku bilang kami. Ya kan? Kami tidak pernah menuhankan sosok manusia. Tidak ada itu. Manusia menjadi Tuhan, tidak ada. Tuhan menjadi manusia, ya. Karena ciri-ciri Tuhan kami, udah berapa kali aku bilang, tidak ada ciri-ciri batu di dalam diri Tuhan kami. Tuhan kami itu bisa mau jadi apa saja yang dia ingini. Tetapi kalau batu yang disembah, sujud menyembah kepada batu, ciri-ciri Tuhannya seperti batu, gak bisa menjadi manusia kawan. Batu mana bisa menjadi manusia? Kok kalian tahu-tahuan aja? Ya kawan-kawannya. Nah nanti baperan dia, saya bicara agama saya loh ini sekarang. Ya, jangan baperan lah, malu. Lanjut dikit lagi. Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, apa yang kemudian disuarakan oleh Al-Quran, itu Yesus sudah teriakkan di abad pertama. Nah, apa yang disuarakan Al-Quran, itu Yesus sudah teriakkan di abad pertama. Yesus aja tidak mengenal Allah SWT kawan. Bisa-bisanya dia, aduh. Kalau memang sudah diteriakkan Yesus, maka kalian harus dibaptis. Inilah yang aku bilang, tanpa sadar dia kawan. Membawa Bible itu ke dalam masjid, silakan. Orang Kristen marah, jangan marah kalian kawan. Itulah yang diinginkan Yesus kawan. Loh, kita nggak tahu cara Roh Kudus bekerja kawan. Yang dahulu orang alergi baca Bible di dalam masjid. Orang yang alergi memperkenalkan Yesus di dalam masjid. Akhir-akhir ini sering terdengar suara Yesus dalam masjid. Puji Tuhan. Jadi jangan kalian marah terhadap orang-orang seperti ini kawan. Ya, kita santai, slow. Ya, kita bilang aja mereka ini apa adanya ya kawan-kawan ya. Bentar ya, sebentar. Kalau dulu mereka sering mengatakan tentang apa Bible sudah diubah-ubah begini, sekarang nggak mempan lagi. Mereka sudah malu karena kemarin sudah saya katakan, ya kan? Mereka nggak bisa lagi. Mana perintah penulisan Al-Quran? Tidak ada. Allah SWT marah kalau itu kitab suci ditulis dengan tangan merek manusia sendiri dan mengatakan ini dari Allah dan dijual dengan harga murah. Kan ada ayatnya kan? Maka dia bilang, wah itu merujuk kepada Taurat. Tidak ada situ kata Taurat. Baca kalimat aslinya. Itu kan penerjemah, dibuka kurung tutup kurung Taurat. Agar terzolimilah Taurat itu. Kan begitu kawan. Orang ini, si Zuma ini, pengarang bebas. Dia kira manusia itu kayak seperti si Zuma yang tolol. Dan kawan-kawannya begoders itu. Enggak kawan, aduh sudahlah. Sekarang aku bukakan sebuah surah sama kalian. Ini terjemahan lama ya, terjemahan lama Al-Quran. Jangan kalian kira terjemahan Al-Quran tidak berubah. Berubah kawan, aduh. Kemenak dahulu dengan kemenak sekarang berubah juga isinya. Jadi orang tuh tidak adil juga kawan. Dia bilang, Bible diubah-ubah. Tapi kan yang dibacakan yang diubah itu kan bahasa Indonesia. Bahasa aslinya kan tidak berubah kawan. Dan orang percaya. Karena dulu banyak begoders. Ya, orang kan sulit dulu mencari kebenaran. Sekarang sudah bisa. Ya itulah. Saya buka dulu di surah Al-Hajj. Ayatnya yang ke-24. Dulu udah pernah saya sebutkan ini. Ya. Ayatnya yang ke-24.
Nah ini kawan. Sebenarnya orang Kristen yang punya hak untuk bicara ini tapi oh sorry 40. Lanjutkan aja ke bawah ya. Nah ini. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halaman tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkannya biara-biara Nasrani. Ini ya. Gereja-gereja, rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Kalau mereka membaca ayat ini kawan, percayalah banyak yang murtad. Kok bisa yang murtad sang debaters? Allah mengakui gereja itu juga sebagai tempat yang dilindungi oleh Allah SWT. Bayangkan itu kawan. Kan ini dibilang, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkannya biara-biara Nasrani. Artinya, tentu, artinya kalimat tentu itu sudah harusnya Allah sudah merobohkan. Tetapi yang terjadi kan tidak. Allah tidak merobohkan biara-biara Nasrani. Gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid. Masjid pun termasuk rumah ibadah yang dilindungi oleh Allah SWT. Kalian mungkin tidak pernah membaca kitab ini. Ini tahun 2008, 2009 sudah pernah saya ajukan kepada mereka. Semenjak itu mereka tidak berani menyentuh lagi kata gereja. Waktu itu saya buat ini di hentikan penutupan, pembongkaran dan perobohan gereja. Jadi di situ berdebat. Saya bilang, kalian ini seperti orang yang pintar membaca, menghafal kitab suci kalian, tetapi tidak mengerti artinya. Sudah jelas di surah Al-Hajj itu ya, ayat 40 dijelaskan dengan baik, aku bilang. 4 tempat ibadah yang dilindungi oleh Allah SWT. Yang pertama biara-biara Nasrani, yang kedua gereja-gereja, yang ketiga rumah ibadah Yahudi, yang keempat masjid-masjid. Dan Allah SWT mengakui dari dalamnya disebut nama Allah. Diam mereka kawan, sampai detik ini. Orang-orang itu tidak pernah lagi menyuarakan hancurkan gereja. Kalau dulu kan ada itu, hentikan penutupan dan pembongkaran gereja di Facebook. Fanfare-nya sampai 600 ribuan kemarin tuh. Begitu saya masuk, mereka tak pakai lagi alasan-alasan teriakan-teriakan itu. Sama dengan Big Bang. Dulu orang pebangga kali Big Bang. Setelah saya masuk, sekarang nggak pernah lagi kalian dengar Big Bang kecuali dari yang unyu-unyu. Kok bisa begitu sang debater? Karena aku katakan langsung Big Bang itu adalah teori orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Bahwa bumi tercipta terjadi dengan sendirinya. Padahal kitab suci Al-Quran mengatakan ada yang menciptakan bumi ini, yakni Allah SWT. Makanya saya bilang, lama-lama sayalah sebenarnya pembela Al-Quran itu sejati. Nah ini, gak percaya kalian kawan. Buktikanlah kalimat mereka itu. Teori Big Bang itu adalah teori ateis. Masa Allah jadi ateis? Sesembahan orang ateis kan tidak. Sayalah yang membela. Tahu lagi apa katanya? Nabi kami adalah orang nomor 1. Saya juga yang membela itu. Sehingga sekarang mereka tak berani lagi pakai dalil itu. Kok bisa sang debater? Nomor 38 adalah Hitler. Kok bangga kalau saya bilang? Kalau saya nggak bangga, nggak mau Yesus disejajarkan dengan Hitler. Sekalipun Yesus lebih tinggi dari Hitler. Hitler itu kejahatannya luar biasa. Apakah Yesus orang nomor 2 terjahat di dunia? Saya nggak mau, saya bilang. Semenjak itu mereka tak mau lagi pakai dalil itu kecuali yang unyu-unyu. Tahu lagi yang berikutnya. Saya lah yang mengatakan Nabi Muhammad orang jenius. Orang cerdas karena dia pedagang. Tapi mereka menolak, tetap ngotot Nabi Muhammad adalah buta huruf. Ngeri kawan. Saya kawan. Sayalah orang yang mengatakan Hud 1 itu benar. Bahkan si Zuma pun yang digelari guru Anda menolak Hud 1. Dia mengatakan amburadul. Saya kawan. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim di Indonesia ini tidak pernah mau mencelakakan saya. Karena mereka tahu sayalah pembela iman mereka sebenarnya.
Nah ini. Luar biasa sang debater kan? Itu. Gak percaya kalian. Cari kalianlah fakta yang kubilang itu. Saya kawan. Sekarang yang terbaru. Si Kainama ingin menyesatkan umat Islam. Dengan mengatakan bahwa Nabi Isa lahir di Tel Aviv. Goblok. Saya yang mengingatkan. Tidak. Di surah Maryam itu ayat 20, ayat 16. Dijelaskan sebelah timur Baitul Maqdis. Sebelah timurnya bukan Tel Aviv. Tetapi orang-orang lain karena tidak punya ilmu. Apa yang diucapkan Kainama terima saja. Asal terbukti. Setelah sang debaters membukakan itu. Tidak saya bilang. Jangan kalian mau dibohongi sama si Kainama. Al-Quran mengatakan sebelah timur. Saya pembela Al-Quran. Sejati. Ngeri kawan kan. Saya ingatkan. Al-Quran bilang sebelah timur Baitul Maqdis. Jangan percaya kalian dia mengatakan di Tel Aviv. Paling atas. Nah, banyak hal lagi kawan-kawan ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Sudah kubukakan tadi Al-Hajj itu kan. Katakan ini ketika setiap ruang debat kalian masuk. Kalian tidak tahu bahwa Allah SWT melindungi biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadah Yahudi dan masjid-masjid. Pasti nanti dia mengatakan, wah artinya itu bukan gereja. Pasti itu. Ya bilang, salahkanlah Depak ini. Berarti itu isinya orang tolol semua. Bilang aja. Orang itu kan suka menyalah-nyalakan. Ya. Gak percaya kalian dengar. Itu gereja. Bilang, oh enggak, ditolak itu. Bukan gereja. Makanya kau tersesat katanya. Karena baca-baca Indonesia. Artinya yang menerjemahkan itu membuat kita tersesat. Aduh. Ini ayatnya aku buka sekali lagi. Nah ini. Aku memang banyak baca Quran ini kawan. Banyak lagi hal-hal yang belum kumunculkan ke permukaan. Sabar, pelan-pelan. Nah ini kan ceritanya nih. Dan izinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi. Karena sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Jadi kalau ada orang yang diperangi, izinkan orang yang diperangi itu berperang. Dan Allah Maha Kuasa menolong orang yang dizolimi itu. Kan itu. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dan sebagian yang lainnya. Tentu telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid. Yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ingat kan? Di dalamnya banyak disebut nama Allah katanya. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Artinya di sini Allah menetapkan 4 agama yang Allah turunkan. Yakni apa? Biara-biara Nasrani artinya Nasrani. Gereja-gereja artinya Kristen. Rumah-rumah ibadah Yahudi artinya Yahudi dan Islam, masjid-masjid. Nah ini kawan. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Nah ini kan. Jadi kalau mereka benci kepada Kristen, nanti dulu baca surah 22 ayat 40, sorry ya, surah 22 ayat 40. Coba kau jelaskan, kita lihat tafsirnya. Nah ini kawan, aku enggak nafsir. Aku hanya membaca. Tafsir kemana? Ringkas kemana? Orang-orang beriman, ingat ya. Dikatakan di sini awalnya orang yang beriman. Yang diizinkan untuk berperang itu adalah orang-orang yang diusir dari kampung halamannya. Di Mekah tanpa alasan yang benar. Baik menurut akal sehat maupun nurani. Alasan satu-satunya dari tindakan tersebut adalah hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Lalu istiqamah dalam keyakinannya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia kepada sebagian yang lain, yang lain yang menumpahkan darah dan saling menghancurkan. Dengan diizinkan berperang kepada orang-orang beriman. Guna membela diri. Dan menyadarkan penyerang untuk berhenti serangannya dan bersedia hidup berdampingan dengan toleran. Tentu telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah akibat keganasan perang. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya dengan mencegah perang dan memperjuangkan perdamaian. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa atas segala sesuatu. Perhatikan, tafsirnya pun menjelaskan bahwa Nasrani, gereja, biara, gereja, rumah ibadah Yahudi, sinagog, dan masjid itu Allah SWT yang melindungi.
Dan itu Allah SWT yang menjamin agamanya. Itu Allah SWT, itulah dikatakan agama Allah SWT. Lantas, kenapa mereka begitu benci kepada Kristen? Unik kan? Unik ya kawan-kawan ya. Mengapa mereka begitu benci kepada Yahudi? Mengapa mereka begitu benci terhadap Nasrani? Dan ayat ini banyak maknanya kawan. Kalau mereka kan hanya menafsirkan begitu. Kalau kita melihat orang Kristen yang pintar-pintar jenius ini, melihatnya bukan itu. Pertama, yang melihatnya bahwa Nasrani berbeda dengan Kristen. Dijelaskan di ayat itu. Rumah ibadah Nasrani biara-biara namanya. Rumah ibadah orang Kristen gereja namanya. Pertama. Kedua, Allah SWT mengenal Kristen. Allah SWT mengenal Kristen dengan menyebutkan kata di sana gereja-gereja. Hebat kan? Ini kawan orang tuh nggak tahu. Beritahu kepada mereka semua. Mereka ibarat ikan yang kalian ambil taruh di darat. Gini-gini kan. Mak, kurang ajar sang debater sini. Dibukanya apa rahasia Tuhan kita. Paham ya? Paham? Cara melihatnya gitu. Jangan hanya itu aja yang kalian lihat. Tapi di sana banyak kata, banyak makna yang bisa kalian timbulkan. Ada 4 agama yang dikenal Allah SWT. Ada 4 rumah ibadah yang dikenal Allah SWT. Nah ini kawan. Ada 4 kitab suci juga yang dikenal Allah SWT. Takutnya saya Zabur itu mungkin untuk orang Nasrani. Kan Taurat Yahudi. Zabur. Nah ini mungkin Nasrani. Injil Kristen. Al-Quran Masjid Islam. Paham ya? Dan kalau mereka mengatakan, di sini jelas Allah SWT mengatakan, dari dalam gereja pun namanya disebut. Luar biasa kawan. Kalau itu biarkan saja mereka, harus mereka akui. Nah sekarang tanya kepada mereka, kenapa kau suka kali mengusili gereja? Yang di Cikarang, di mana-mana, Bekasi, di mana-mana itu. Baca ini surah 22 ayat 40 geng, biar kau paham. Sadar, bilang. Paham ya? Oke, sekarang saya buka ruang diskusi. Karena nanti kalau saya terlalu banyak bicara, kalian tidak saya ajak diskusi. Tetapi mohon, perhatikan cara saya bicara dan ikuti. Jangan sembarang ngomong. Kecuali ada tertulis, kita hanya membacakan. Jangan ditafsir. Tafsirnya kita buka dari tafsir Kemenak. Halo Johnson Meong, silakan. Salam, sang Remaners. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan kerja kau berbuat terus. Kalau kau berbuat terus, menjadi penjahat Kelaminers. Siap. Oke. Nah ini si Zuma ini, lah baru cuma 1-2 aja udah banjir dibilang. Sampai ada perayaan. Cuma 1-2 orang doang yang convert ke mereka gitu. Tapi dia tidak tahu ada yang berapa ribu orang convert ke kita gitu. Karena saking jarangnya sekarang di zaman internet ini lah, saking jarangnya, saking udah nggak adanya gitu. Maka 1-2 itu bagi mereka udah berharga banget. Oh perayaan kita, hari ini cuma 1-2 orang doang. Kita aja biasa aja lah ya. Itu loh, biasa aja. Coba lihat tadi Pak Bumbum itu berapa puluh orang itu convert. Kalau kau biarin si Zuma biarin Pak Bumbum ini sama dan kawan-kawan itu aduh kacau. Aduh, dan lucu juga ya, dia bilang lulusan kristolog dia ya, kristologi gitu. Dia nggak sekolah teologi, nggak sekolah STT ya, tapi dia ngaku-ngaku kristologi ya. Menurut saya itu wajar lah ya. Karena ya junjungan juga begitu juga lah ya. Awas. Ya, karena apa yang dipercayainya ya gitu juga gitu. Siap. Tidak Oke, gitu aja. Belum lah. Gitu aja. Terus, oke, awas. Enggak lah. Terus yang terakhir ini apa lah ya, saya jadi lupa tuh ya. Yang terakhir ini
Ya, gini aja deh lah dah. Selamat aja untuk Laida udah 113.000 ini akhirnya. Siap, terima kasih. Iya. Aku kalau kalian bicara kawan jantungan aku terus. Ya untung nggak apa ya, tapi saya ingatkan awas karena ada bicara junjungan si Zuma. Aduh. Ya nggak apa-apa kawan ya. Kita untuk melatih berbicara, tetapi slow aja, nggak usah terburu-buru. Saya kan ada terbiasa kawan. Jadi saya berbicara gitu. Kalau kalian ya tolonglah slow pelan-pelan ya. Oke. Sekarang saya mau iklan sedikit ya kawan-kawan ya. Bagi kawan-kawan yang tergerak hatinya, Rumah Anak Terang kan belum rampung ya kawan-kawan ya. Semoga cepat rampung biar kita bisa melihat karya-karya juga di sana ya. Ini ada 2 rekening Mandiri sama BCA. Bagi siapapun yang memiliki rezeki berlebih, saya tahu memang ini akhir tahun ya dan masa-masa sulit. Bagi yang berlebih saja, silakan melakukan berderma. Saya mengajak saja, tidak meminta. Bagi yang lain doakan saya agar sehat-sehat, agar semua bisa selesai dan kita melihat dan banyak kita lihat hal-hal aneh di dunia ini ya. Oke, sekarang mau belajar. Halo, mau belajar silakan. Malam Pak Rudi, suara saya jelas Malam. Pak Rudi? Oh jelas sekali, kencang. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ini saya bingung ini. Buat apa mereka buat 25 Desember itu hari mualaf itu? Atas izin siapa? Saya pakai kata-kata Pak Rudi aja lah. Atas izin siapa bisa dibuat hari itu Pak Rudi? Ini kan kacau sekali lah mereka ini ya buat hari, entah tujuannya buat apa. Tapi ya kalau saya lihat memang benar yang dibilang Pak Rudi, ada kegalauan itu di hati. Orang yang akhirnya tidak mau mengakui lagi jadi gurunda ya. Padahal kemarin-kemarin sangat menikmati itu disebut gurunda itu ya Pak Rudi ya. Sekarang begitu dia sudah sering kalah, akhirnya jangan panggil saya gurunda itu ya tadi kan Pak Rudi. Ya, Ustadz itu guru kan ya. Ya, itu akhirnya dia berubah. Nah, tapi gini Pak Rudi, mungkin saya ada sedikit pemikiran Pak Rudi. Ini karena Pak Rudi bahas tentang kitab suci teman kita. Nah, ini saya jadi terpikir ini. Kemarin yang, ingat nggak Pak Rudi, yang Pak Rudi sempat dalam debat itu menyampaikan tentang kisah Usman itu ya Pak Rudi ya? Ya. Yang akhirnya kalau nggak salah itu ada dicoba diterangkan sama namanya Pak Dhani. Katanya itu kan apa namanya hasil tulisan yang sudah disadur ke bahasa lain atau itu adalah tulisan Arab tapi ada bukan yang bukan itu Pak Rudi, yang Al-Quran itu aslinya ada 4 terus satu dirusak sama itu, nah itu kan terus yang lain-lain kan dibakar. Kata Pak Dhani kan itu kan ada tulisan dari bahasa-bahasa lain yang dianggap bukan Al-Quran atau itu ada satu tulisan di museum kata dia kan, opung nenek saya pernah lihat kan ya. Ya, ada satu lagi, ada juga katanya yang dibakar itu kan yang bukan bahasa Arab atau yang tulisan bahasa Arab tapi ada catatan-catatan dari apa namanya? Dari sahabat-sahabat deh kalau nggak salah Pak Rudi ya. Ya, betul. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya Pak Rudi, kalaupun benar begitu, apakah itu bukan berarti apa namanya itu? Apakah itu tetap dibolehkan untuk dimusnahkan Pak Rudi? Ini kan lucu kan Pak Rudi, misalnya di situ adalah nama Tuhan gitu kan, atau ada kalimat syahadat di situ Pak Rudi. Kalau itu dibakar apa boleh gitu Pak Rudi? Tetap nggak boleh kalau menurut saya itu Pak Rudi. Ya, nggak boleh. Nah, jadi tetap nggak boleh. Makanya saya agak-agak bingung ya dengan statementnya Pak Dhani ini. Apa maksudnya beliau ini ngomong begitu? Walaupun itu terjemahan, apakah terjemahan bukan berarti itu adalah apa namanya firman Tuhan juga bukannya? Nah itulah Pak Dhani mungkin, gitulah Pak Rudi mungkin. Nanti bisa ditanyakan ulang lagi tuh Pak Rudi maksudnya itu apa itu Pak Rudi. Biar kita sama-sama clear lah itu Pak Rudi. Ya kan, karena kalau misalnya ada nama kayak kita lah, misalnya ada Tuhan Yesus gitu. Walaupun itu diterjemahkan ke bahasa Yunani, ke bahasa Israel, mau ke bahasa Indonesia, itu tetap nama Tuhan Yesus. Begitu itu dibakar ya walaupun kan karena Tuhan bilang janganlah kita yang membalas kejahatan, ya tetap hati kita kesal juga ya Pak Rudi ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya jujur saja, mohon maaf ya Pak Rudi ya. Kalau menurut saya kan Pak Rudi kan pernah mengangkat kisah mualaf pertama ya. Kalau menurut saya ini penista pertama ini orang ini Pak Rudi. Kok bisa? Iyalah kan dia yang pertama kali menista. Kan dulu kan kayak ada penista kan sudah sering mereka bilang kayak contohnya Ahok Pak Rudi ya. Nah, kalau penista pertama berarti ya Pak Usman ini berarti ini. Karena dia membakar Pak Rudi, itu yang harus Pak Rudi.
Siap. Oke, Pak Rudi, mungkin dari saya itu dulu Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Oke, terima kasih mau belajar. Betul ya kawan-kawan. Kalau zaman sekarang jangankan Utsman ya, presiden aja membakar, mana ada yang berani kawan, habislah. Ya kawan-kawan. Ini iklannya saya turunkan dulu, saya nggak pede juga ya kawan-kawan. Bagi yang mau saja, nanti saya munculkan lagi. Halo orang aneh, silakan orang aneh. Malam Bang, Malam-malam silakan. mau ketawa saya Bang. Jadi kayak mana ini Bang ya? Hmm. Itu kan tadi ada nyebut kalau dia nggak cocok disebut apa nama salah satu gelar pemuka agama itu Bang. Oh Ustadz. Ya, saya harus belajar pintar ya. Ya. Jadi kan dia bilang kan itu kan untuk menyandang itu kan harus punya karisma dan keilmuan Bang. Ya. Ya kan? Nah, tapi lucunya Bangnya di satu kakinya Bang bisa jadi kristologi nih Bang. Ya itu tadi bangga jadi orang. Makanya saya agak bingung begini Bang. Sebenarnya channel YouTube Abang ini didengar oleh mereka enggak ya Bang ya? Bisa jadi telinganya ada peka tebal. Peka atau kupingnya dua nggak dipakai Bang. Bisa jadi. Ya kan dia bilang kan satu kaki bilang kekarismaan dan keilmuan. Tetapi kok bisa jadi kristologi ya? Jadi para pendeta itu apa itu Bang? Penyandang pendeta itu Bang? Kekarismaan dan keilmuan juga bukan itu Bang ya? Iya. Nah itu Bang. Jadi balik-balik saya ngomong seperti dulu Bang. Saya ini bukan orang pinter Bang. Kok malah ada yang lebih bodoh dari saya Bang? Nah itu Bang. Tapi karena sebentar. Tapi ingatkan cerita Yesus menunggangi keledai liar. Berarti iya itu. Sebodoh-bodohnya orang Kristen menunggangi keledai liar. ada itulah makanya itu. Ternyata Yesus menunggangi keledai liar itu berarti saya bodoh, ada yang lebih bodoh dari saya. Ya, dan kalau menunggangi kan pantat di bawah pantat berarti. Nah itu. Jadi Bang ya. Jadi agak rancu Bang, ya. Satu Bang. Yang kedua, dia sebutkan mengapa dia bahas-bahas tentang perjanjian lama Bang ya. Ya lama dan baru. Kan dari dulu kan sudah pernah saya ngomong Bang. Ya kan? Dia bilang di kitabnya menerangkan bahwa menunjukkan data di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Siap. Kan berulang-ulang aku ngomong Bang. Itu kan palsu Bang. Data dari mana Bang? Baru kemarin saya masuk ngomong soal ini Bang. Lah diulang lagi. Jadi saya makanya tanya Abang, channel Abang ini dengar oleh mereka atau enggak? Kan palsu itu Bang. Kok barang palsu mau dicari-cari Bang kebenarannya Bang? Palsu sudah diedit-edit, dirubah-rubah katanya kan. Sudah dirubah-rubah, diedit-edit, iya. Ya kan? Nah. Dan satu lagi kitab porno. Nah, kitab porno. Kok masih mau dipakai Bang? Yang kok masih mau dipakai Bang? Jadi yang tolol itu siapa Bang? Saya atau mereka Bang? Ya. Iya kan? Mantap. Iya. Nah, jadi sampai sekarang saya tetap bingung. Satu sisi bilang palsu, satu sisi dipakai terus. Ya. Sampai-sampai sekarang sudah masuk ke rumah-rumah ibadah mereka. Nah, ya kan? Itu kan aneh jadinya Bang. Nah, ya, ada panduan-panduan, katanya panduan apa panduan? Kok panduannya di kitab orang lain? Jadi mungkin Abang yang ngomong soal HUT, Abang ngomong HUT 1 itu Bang. Kok HUT 1 jadi ke kitab orang lain Bang carinya Bang? Nggak tahu lah gue. Saya ini simple Bang. Ya. Abang kan nantang terus. Dari kemarin-kemarin. Kalau ada satu ayat, Abang mau mualaf.
Ya kan? Kalau orang seperti saya ini kan nggak pinter-pinter bang, bukan ahli kitab juga bang. Simple aja bang. Tuhan Maha Kuasa. Apapun yang dikehendakin pasti jadi. Siap. Yakin bang? Ya. Jadi manusia saya minta. Bisa nggak? Kan nggak bisa bang mereka itu bang. Siap. Ya kan? Jadi gimana saya mau pinter bang? Saya mau pakai ayat apa bang? Nggak perlu pakai ayat aja saya sudah bingung mereka mau jawabnya bang. Bisa nggak jadi manusia? Ya kan? Kita enak bang, ya Tuhan, ya aku memegang tangan Tuhan, ya kan? Peganglah tanganku Tuhan, peganglah tangan. Aku bingung mereka itu pegang tangan Tuhan tuh Tuhannya berbentuk apa itu bang? Nggak tahu. Ya kan? Nah, Tuhan dekap ladaku. Kalau Tuhan namanya dekap itu pakai apa bang? Dekap anaknya bang. Ya. Nah, kalau dia berupa yang mereka sebut, nggak buat saya jadi pinter bang. Itu aja bang. Terima kasih bang. Terima kasih orang aneh. Seperti yang pernah saya peragakan dalam debat, saya tanya, apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Mereka dengan bangga mengatakan ada. Setelah kita ingatkan, hei Tuhan maha besar loh. Artinya Tuhan lebih kecil dari dalam dirimu. Oh dirubah. Ya. Jadi mereka itulah sebabnya mereka tidak bisa dekat dengan Tuhan kawan. Jauh. Jarak dari bumi kemana itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan di sini kawan. Apakah di dalam hati orang, dalam diri orang Kristen ada Tuhan? Ada. Berupa apa? Roh Kudus di dalam hati saya. Titik, selesai. Mereka kalau dibilang ada di dalam, Tuhan maha besar. Jadi kecil jadinya kawan. Mereka nggak ngerti arti maha besar itu. Dia kira badan yang besar. Kalau orang Kristen yang besar itu kekuasaannya. Nah, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, ini kita membahas tentang si Suma yang ngomong alur ngidul ya. Dan saya bukakan juga satu ayat sahabat kalian dari Al-Quran. Surah 22 ayat 40. Biar kalian paham. Tujuannya apa? Agar 1000, ini kan sudah 1200 orang yang nonton. 1227. Agar orang-orang yang 1227 ini paham dan bisa mengabarkan kepada mereka. Ini surah 22 ayat 40 ya. Kelihatan di layar. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid. Yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah maha kuat, maha perkasa. Jadi bagi yang baru hadir, kalau kalian dimanapun berada, kalau mereka begitu membenci kekristenan, sebutkan aja ayat ini. Hei Bung, Allah SWT sendiri sudah mengakui ada gereja. Artinya Allah SWT mengenal yang namanya kekristenan. Karena gereja itu adalah rumah ibadah orang Kristen. Dan di sini Allah SWT mensejajarkan gereja itu dengan masjid-masjid. Yakni tempat ibadahnya orang Islam. Ya. Jadi kalian jangan macam-macam. Al-Quran menjamin gereja dan masjid-masjid itu sejajar. Masjid pun bisa dirobohkan Tuhan jikalau Tuhan mau. Karena kenapa Tuhan tidak merobohkannya? Karena dari dalamnya, nah ini kan, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi tanpa sadar, ayat ini mau menjelaskan di gereja pun banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Jadi ayat ini pun mau mengatakan orang yang menolong agama Allah. Di sini ada 4 rumah ibadah dengan 4 agama. Ya itu aja katakan. Ya kawan-kawan. Sehingga mereka tidak bisa lagi mengatakan ini dan itu. Sudah kita kunci. Ya. Kalau mereka bilang, apakah Tuhan Yesus mengenal Kristen? Jangankan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus jelas. 2 Korintus 12 ayat 2. Rasul Paulus mengatakan, 14 tahun yang lalu entah di dalam diri, entah luar diri, aku tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Seorang Kristen telah masuk ke dalam sorga, Firdaus. Artinya,
Kalau sudah masuk surga, Yesus kan sudah di surga, tentu bertemu dengan dia. Ini orang Kristen nih, ketemu dengan Elia, ini orang Yahudi, ketemu dengan Henok, ini orang yang sebelum Yahudi. 3 sudah mewakili, kawan. Paham ya kawan-kawan? Nah, jadi kalau mereka bilang, apakah Yesus mengenal orang Kristen? Kenal. Di surga sudah ada perwakilan Kristen. Jangankan Yesus, Allah SWT kenal dengan orang Kristen. Loh, dari mana sang muda bater tahu? Tidak pernah Allah SWT mengatakan Kristen yang ada Nasrani. Oke, buka surah 22 ayat 40. Dikatakan di sana gereja, kawan. Titik, selesai. Agak lain perutku ya kawan-kawan ya. Mungkin aku tadi makan apa ya? Oh, makan cabai. Ngeluh dan telat makan tadi jam 7. Oke, ku naikkan dulu kalian Forest Gum. Halo Gum, hidupkan mikrofon Gum. Gum. Mikrofon. Yo, selamat Natal. Silakan. Selamat Natal. Selamat Natal. Saya mau tanya nilai. Pertanyaan saya ini, kalau lain nggak bisa jawab, bisa dilempar ke si Juma gitu ya. Nah, ada nggak di Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala atau junjungannya menghidupkan orang mati, terus membuat orang buta melihat, membuat orang tuli mendengar, membuat orang lumpuh berjalan. Ada nggak itu, Le? Nah, kalau tidak ada, jawab. Tolong ditanyakan ke si Juma gitu. Ya. Kalau menghidupkan orang mati di Al-Quran hanya ada satu, yakni ketika Musa, aku orangnya harus berkata jujur ya, karena pernah aku baca, turun dari Gunung Sinai itu melihat orang sapi betina, ambillah pahanya, pukulkan ke orang kan, jadi hidup dia, mungkin begitu. Halo Gum, halo Gum. Ya, pertanyaan saya begini, yang menghidupkan itu Allah Subhanahu Wa Taala atau junjungannya gitu, bukan yang lain. Ya, lanjutlah kalau gitu udah aku jawab. Silakan. Ya, kalau yang lain Nabi Musa, Isa itu beda ya. Sekarang pertanyaan saya itu, ada nggak Allah Subhanahu Wa Taala ini ataupun junjungannya menghidupkan orang mati, membuat orang tuli mendengar, membuat orang lumpuh berjalan, dan membuat orang buta melihat. Oke. Itu hanya ciri-ciri Nabi Isa itu. Hebat. Nah, kalau tidak ada berarti Tuhan Yesus lebih hebat daripada itu kan gitu. Gitu aja, Le. Terima kasih. Oke, terima kasih Gum. Sorry aku sambil makan keripik dulu kan. Kalau saya katakan ada ya. Memang pernah saya baca itu. Diambil sapi betina itu dipukulkan. Halo obat nyamuk, silakan obat nyamuk. Halo, selamat Natal, Le. Selamat Natal, silakan. Ya, kalau menurut saya cuma sekolah di pasar itu, Bang. Sebagai penjual obat. Ya, jual obat batuk, bicara obat sakit perut. Nah, jangan nyambung dia itu. Jadi asal bicara aja dia. Itu aja, Bang. Dari saya. Pak Serum, hidupkan mikrofonnya. Halo. Pak Serum, selamat malam. Enggak ada. Halo Pak Suto Wijoyo. Berkah dalam, selamat malam. Silakan Pak. Berkat dalam bro, selamat malam. Bro, saya mau tanya aja. Siap. Itu waktu di alam kubur itu kan ditanyainnya pakai bahasa Arab ya bro ya? Kurang tahu Pak. Nah, itu nanti di surga kan ada tulisannya Arab juga kan? Ya. Di nerakanya nanti ada tulisannya Arab enggak kira-kira? Kurang paham. Makanya tanyakan nanti bro.
Siap. Di neraka nanti ada tulisan Arabnya ndak? Itu. Kalau ndak berarti kan Allah SWT ndak adil itu. Yang dikasih tulisan kok cuma di surga, nerakanya. Nah. Itu aja lah, itu aja pertanyaan saya itu aja. Karena di alam kubur pertanyaannya bahasa Arab, di nerakanya ada tulisannya Arab ndak gitu. Takutnya nanti yang disuruh ke neraka ndak ada tulisannya Arabnya, bingung dia. Otot dia ndak ada tulisannya Arabnya, saya mau cari tulisannya Arabnya, tetap ke surga kan repot itu nanti. Ya, dan nabi-nabi Yahudi nggak tahu bahasa Arab. Nah itu. Itu aja lah ya, pakai dalam. Oke, terima kasih Pak Suto Wijoyo. Ini kemarin harusnya saya angkat dalam perdebatan, kawan. Tapi sampai detik kemarin saya tunggu-tunggu, nggak jadi datang. Padahal dia mulutnya besar kali kemarin. Ayo kita berdebat tentang setelah alam kematian, apa yang terjadi begini. Oke, saya bilang. Sampai sekarang dia nggak berani. Nah, kawan-kawan yang baru datang, sekarang saya ulang sekali lagi. Bahwa di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ini ya, atau surah 22 ayat 40. Kalian bisa buka di Quran online kalian masing-masing. Di sini dijelaskan, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa. Ya. Jelas di sini bahwa Allah mengakui gereja. Artinya Allah SWT mengenal Kristen. Ya. Allah SWT mengenal Kristen. Ingat sini kawan-kawan, ini mau saya jelaskan. Ya. Terlepas mereka tidak mengakui atau tidak, Al-Quran mengakuinya. Ya kawan-kawan ya. Dan ini kalau saya merujuk kepada bahasa aslinya, nah ini gini kawan. Terserah mereka mau ngapakan itu. Inilah dia, ya. Nah ini. Di sini jelas dikatakan gereja-gereja ya. Terserah mereka mau mengartikan apa kalimat ini. Ini. Paham ya? Itu bukan urusan kita. Paham ya? Urusan kita di sini jelaslah para penafsir yang jelas profesor, doktor dan lulusan dari lembaga-lembaga tinggi agama Islam mengatakan di sini adalah gereja. Titik. Itu cara menjawabnya kawan. Mau apapun dia bilang nggak bisa dihapus itu gereja. Dan di situ dikatakan biara-biara. Artinya Allah SWT mengenal juga biara-biara itu kawan-kawan ya. Jadi jangan nanti ada kalian ragu pertanyaan itu. Yang kedua, dari ayat ini jelas dibedakan antara Nasrani ini. Nasrani tempat ibadahnya namanya biara-biara. Gereja orang Kristen. Jadi Nasrani dengan Kristen jelas dibedakan. Oke kawan-kawan ya. Dan juga dibedakan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi di sini juga dikatakan 4 rumah ibadah yang diakui oleh Allah SWT. Dan diakui Allah SWT yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Yakni biara-biara, gereja, rumah ibadah Yahudi dan masjid-masjid. Itu selevel kawan. Ya. Dari dalam keempat rumah ibadah ini katanya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Jadi di sini 4 ini adalah mau dikatakan agamanya. Karena sedang berbicara tentang rumah ibadah ini kan. Paham ya? Kalau mereka mengatakan, oh agama Allah itu hanya Islam misalnya. Ya bukakan ayat itu tadi kawan. Tolong jelaskan kenapa dikatakan sini menolong agamanya. Dan ada 4 rumah ibadah dari 4 agama disebutkan di situ. Bilang aja. Selesai itu kawan. Bahkan di Al-Quran dikatakan Taurat diturunkan untuk Nasrani. Jadi kalau mereka mengatakan Nasrani itu bukan agama. Yahudi itu bukan agama. Bukakan ayat ini kawan. Jelas rumah ibadahnya namanya biara. Rumah ibadahnya gereja. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi mereka tidak bisa lari lagi kawan. Maka diturunkan Taurat kepada Yahudi. Injil kepada Nasrani. Paham ya kawan-kawan ya? Mengapa Al-Quran mengenal gereja? Tetapi sungguh-sungguh. Mengapa Al-Quran tidak mengenal rasul-rasul,
Petrus contohnya, Yohanes, ya, Yudas dan lain-lainnya. Padahal mengenal Kristen dengan baik dan benar. Enak kawan. Gitu. Halo SOR, selamat malam, silakan. SOR, suaranya nggak ada. Sor. Salam, silakan Sor, silakan. Salam, silakan Sor. Halo. Oke. Ini bahas Juma ya Bang ya. Iya. Si Juma ini aneh saya rasa Bang. Kenapa digantinya tanggal 25 jadi hari mualaf? Kemarin katanya hari pagan, Dewa Matahari. Kan aneh nih Bang. Sudah aneh pikiran dia ini saya ini. Dia mau menghina mualaf itu atau gimana? Mualaf itu Dewa pagan itu gimana ya kan? Cerdas Sor. Cerdas. Ya kan? Siap. Ini sudah penghinaan ini Bang bagi orang mualaf Bang. Kalau saya jadi mualaf nih Bang. Cerdas. Ya, aku nggak terpikir situ. Betul. Zuma menghina mualaf, mau disamakan dengan pagan. Iya, dengan dewa-dewa. Iya. Siap. Kemarin kan dia duluan bilang sama kroni-kroninya itu Dandar, si Bolo-Bolo, siapa lah itu Aristo, si Bego, siapa lah itu. Kan mereka bilang tanggal 25 Dewa Pagan, katanya Dewa Matahari. Sekarang jadi mualaf kan secara tidak langsung dia menghina mualaf kan gitu. Wah parah si Juma ini. Memang gimana ya, memang suka apa ini Bang. Kayak menyesatkan gitu Bang. Katanya dia hadir katanya kan pesantrennya itu katanya untuk ngapain kristenisasi katanya kan. Padahal dia sendiri yang kristenisasi Bang. Dia bahas Injil kan. Dia bahasnya Tuhan Yesus, Alkitab kan. Itu enggak kristenisasi namanya. Memang gimana otaknya ya? Siap, mantap. Dia sebenarnya ngerti bahasa Indonesia. Iya. Sebenarnya dia ngerti bahasa Indonesia atau enggak? Ini bingung saya Bang di sini melihat si Juma ini. Enggak ngerti dia. Seakan-akan dia enggak tahu apa yang dia bilang gitu ya kan, Bang. Aneh-aneh aja. Dan dia bilang lagi katanya kalau dia berbicara gitu ngomong kita ketar-ketir kan? Perlu kita ketar-ketir dari dia. Kan gitu. Yang kita ketar-ketir Bang. Ini Bang yang main petasan itu di gereja Bang. Nah itu saya ketar-ketir Bang. Tahun ini belum ada ya? Nggak ada ya kita dengarnya bagus berarti ya? Iya, yang kemarin kan sempat itu Bang main petasan dia kan? Iya kan? Ya itu yang membuat kita ketar-ketir kan? Dalam Bang itu aja Bang. Halo gitu aja Sor? Iya Bang itu aja. Iya. Oke, terima kasih Sor. Kawan-kawan, ini yang sukanya kulihat dengan kalian. Kalian udah mulai cerdas ya. Kalau aku kan memandangnya dari kitab suci. Kalian pintar, cerdas kawan. Si Zuma tanpa sadar ingin melukai perasaan mualaf. Dia samakan hari kelahiran mualaf ini dengan hari kelahiran Dewa Matahari. Dia sendiri mengatakan kawan. Maka hari kelahiran Dewa Matahari ditempakannya lagi hari mualaf. Artinya dia tidak menerima mualaf sebagai bagian dari Islam. Si Zuma ingin mengatakan mualaf ini adalah tetap penyembah Dewa Matahari. Selesai kawan. Dan si Zuma bilang ingin menghalangi kristenisasi. Buktinya dia sendiri yang kristenisasi. Orang dia yang bacakan Injil dalam gereja kan kristenisasi itu. Dia yang bicara ini dan itu. Bukan kita kawannya. Percayalah kalian kawan. Tuhan akan memutar semua itu keinginan-keinginan mereka menjadi sebuah hal yang menurut saya menarik. Kawan-kawan saya iklan lagi ya. Bagi saudara-saudaraku yang memiliki berkat melimpah, yang nggak salah, ini ada 2 rekening untuk pembangunan rumah anak terang. Saya tidak meminta ya mengajak, kalau mau silakan, kalau nggak apa-apa ya kawan-kawan ya. Bahwa rumah anak terang ini tinggal sedikit lagi kawan-kawannya, tetapi ya saya agak pelan. Sekarang jalannya pelan karena ya keterbatasan biaya. Kalau barang-barang untuk lantai apa segala sudah saya beli, tinggal biaya tukangnya aja lah ini. Kawan-kawan, bagi yang mau saja silakan berdonasi, bagi yang tidak mau doakan, bukan tidak mau ya, tidak memiliki apapun misalnya ya doakan saya karena lagu itu
hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jadi kawan-kawan, kita bergandengan tangan saja kawan-kawan. Bagi yang memiliki rezeki berlimpah, percayalah, dengan memberi kalian tidak langsung miskin. Dan dengan memberi kepada rumah anak terang tidak membuat saya langsung kaya, tidak kawannya. Bagi yang tidak punya, karena saya tahu ini juga masa sulit, ya nggak apa-apa, bantu dalam doa kawan. Doakan kalian saya sehat-sehat biar kalian bisa menikmati nanti salah satu karya saya. Oke, lanjut lagi kawannya. Halo ketawa, silakan ketawa. Halo Bang. Bukan ketawa. Halo, silakan. Ya, selamat malam. Silakan. Mau mengucapkan selamat Natal aja Bang. Wis, mantap, selamat Natal ya. Udah lama kita belum ngomong. Jadi baru tadi aku lagi nonton si Edis kan. Ya. Dia lagi ngomong sama si Julius. Ya. Nah, di situ dia ada cerita. Dia ngajak semua onten untuk menjadi, mereka memberikan penghargaan gitu. Top 5 apa top 10 gitu kan. Nah, katanya nominasi nomor 1-nya tahu siapa Bang? Ya. Siapa? Ya kamu Bang, nomor 1-nya dia bilang. Ayak wai. Buset. Nomor 2, tebak siapa Bang? Juma. Enggak, Oten siapa? Loh ini. Si Luga. Si Luga dibikin nominasi. Nomor 3 dibilang siapa? Si Niken. 3 itulah dia bilang. Buset. Tapi saya senang Bang. Karena kalau Abang dibilang dinominasikan, diberi penghargaan yang tol-tol gini. Karena saya tahu Abang termasuk orang yang tidak disukai sama mereka. Siap. Nah, orang yang tidak disukai sama mereka adalah teman saya juga Bang. Ngerti ya? Ya. Iya. Oke lah ya, selamat Natal. Oke, terima kasih ketawa. Oh iya, baru saya ingat kemarin si Zuma ngirim pesan sama saya, Julius. Dibilangnya bahwa dia ingin membuat sebuah acara kesaksian pendebat-pendebat Kristen. Saya tolak, saya nggak mau. Jadi sekarang yang dapat giliran berarti si Edis. Besok mungkin si Luga, besoknya lagi Niken. Saya kok nggak salah hari Selasa, saya tolak. Enggak, saya bilang. Saya nggak mau, saya bilang kan. Oh, keinginan dia saya yang pertama. Malam ini saya nggak mau. Saya tolak, dia bujuk-bujuk terus. Enggak, saya bilang ya. Saya pikir unik-unik saja. Dan dia pintar menggiring-giring kawan. Dan si Edis termakan tadi kan. Dibilang si Julius kepada saya, Edis hampir mualaf ketika melihat saya berdebat dengan Moko Ginta katanya kan. Macem lah di WA-nya saya. Saya bilang urusannya apa ya kawan? Ya kan. Jelas-jelas Moko Ginta waktu itu terdesak sampai saya diancam mati dalam ruangan itu. Ya, begitulah kawan. Terkadang kita harus pintar juga lah. Dan biasanya dia akan menuju juga saya besok sama si Luga juga gitu. Luga kan memang sama saya sebenarnya bukan antipati lah ya, tapi ya biasa itu. Pasti disinggungnya besok lagi itu kan. Selalu saya disinggung, gak apa-apa. Saya kok yang mengorbitkan mereka semua ini dalam dunia per-YouTubean, sudahlah. Apapun mereka bilang, saya ngorbitkan. Termasuk si Luga, si Shedi, siapa-siapa. Ya biarin saja. Solo ya kawan-kawannya nggak masalah sama kita itu. Yang penting dibuatnya saya nomor 1. Sama seperti junjungan. Kata siapa tadi kan, kalau nggak nomor 1, dipenjara orangnya. Jadi harus nomor 1. Halo Seram Alifuru, silakan mikrofonnya dihidupkan bro. Selamat malam sang debaters. Selamat malam, silakan. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Natal dulu bagi semua rekan-rekan yang ada yang sementara menonton
YouTube Sang Debaters. Jadi begini, saya sudah nonton itu debat antara Sang Debaters dengan Zulkifli saat itu. Jadi kalau orang bilang itu Zulkifli itu gurunda itu memang bahasa ujung pandang, itu gurunya. Artinya? Nah, kalau dipanggil guru itu mah geblek sekali. Memang saat itu saya lihat itu Sang Debaters memang mantap. Jadi dia sampai sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya bisa dengan suara besar saja untuk menutupi kekurangan dan kebodohannya. Jadi menurut saya pada saat itu 90% warga Muslim yang menonton acara debat antara Bang Suma dengan Sang Debaters itu, mereka sangat memahami dan mengerti apa yang dijelaskan oleh Sang Debaters. Sangat mengerti sekali. Sedangkan Juma sebenarnya itu mereka itu mungkin sudah merasa malu, jadi sengaja mereka tidak muncul saja. Karena apapun yang terjadi saat itu Sang Debaters sudah melakukan satu hal yang memang sangat menjatuhkan harga dirinya dengan menyatakan itu menyuruh kepada dia untuk segera meminta maaf kepada warga Muslim seluruhnya karena dia menyatakan bahwa nabinya itu buta huruf. Nabi yang ummi. Itu sebenarnya itu salah satu hal yang sudah sangat memalukan bagi mereka melalui dia itu. Jadi saya akui apa yang dijelaskan oleh Sang Debaters itu betul-betul tertata dengan baik, dengan bahasa yang sederhana dan bahasa yang memang mudah dimengerti oleh semua orang, baik itu orang Nasrani maupun orang Islam. Ada satu hal yang saya tidak mengerti pada saat debat itu, yaitu saat dia bilang, wah, cara memahami Al-Quran itu bukan kayak begitu. Padahal itu Sang Debaters sudah menguraikan dengan tertata, dengan rapi, terurut, semuanya dengan ini. Tapi dia bilang cara memahami bukan kayak begitu. Lah seperti gurunda saja susah memahami, bagaimana itu orang banyak yang tingkat intelektualnya di bawah Juma jauh itu mau mengerti isi daripada kitab suci itu. Siap. Jadi pantas saja mereka itu hanya bisa menghafal, hanya bisa berteriak saja, tapi tidak memahami apa arti daripada kitab sucinya. Pantasan banyak yang melenceng. Jadi dengan adanya debat antara Sang Debaters baik dengan Juma maupun dengan yang lainnya, dengan Madia, dengan Julius, dengan ini, saya bisa perkirakan lama-lama itu terjadi tsunami pemurtatan di Indonesia. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sang Debaters memang of the best. Nomor 1. Tidak ada yang jauh. Urutan kedua di bawah Sang Debaters jauh. Mau dibilang Edis juga, kalau Edis itu mungkin kelebihannya karena dia menguasai itu sedikit daripada Al-Quran, bahasa Arabnya. Jadi itu mungkin yang bikin ada tandingan dengan Sang Debaters. Jadi kalau menurut saya Sang Debaters itu of the best. Di bawahnya itu masih jauh. Mungkin Bang Edis dan yang lainnya. Terima kasih Sang Debaters. Selamat malam. Terima kasih Seram Ali Furu ya. Nah, kawan-kawan, kalau orang sudah masuk dunia maya ini, hanya kaum begoders yang tetap bego. Tetapi mereka melihat debat saya dengan si Zuma kemarin, benar kata Pak Seram Ali Furu nih. Sebuduk-buduknya orang begoders itu kawan, pasti tahu apa yang terjadi kawan saat itu. Ya. Bahkan saya tunjukkan ada WA banyak kali kepada saya yang tidak setuju dengan ucapan Zuma ya. Dan di situ dia dengan gayanya yang petetang-peteteng. Banyak yang nggak setuju. Ya kawan-kawan ya. Jadi itulah yang dibilang Pak Seram tadi. Dan itu seperti yang kalian dengar dan saksikan kemarin. Ya memang begitu, dia nggak bisa apa-apa lagi. Karena dia tidak bisa apa lagi. Dia kira dengan suaranya yang kuat dia menang. Dia kira penonton itu semua orang-orang bodoh gitu kan. Asal kuat suara, itulah yang hebat. Bukan kawan, bukan ya.
Ya semua orang, buktinya Pak Seram mengerti kok. Dan buktinya yang WA saya mengerti kok yang. Oke, doa Yabes, silakan doa Yabes. Ya, salam Bang Rudi, nggak ngikuti dari awal. Nggak ngikuti dari awal ini saya. Tapi lihat judulnya pengen masuk. Ya, jadi ada tadi yang bilang si Zuma ini tanpa sadar menolak mualaf-mualaf itu. Dia jadikan hari lahir mualaf itu sama dengan hari lahir Dewa Matahari, pagan. Iya, Bang Rudi, saya pikir sih Zuma CS ini lagi kepanasan, Bang, karena setiap hari Natal kita merayakan dengan sukacita, mereka kan nggak suka itu. Apalagi di Arab Saudi merayakan dengan sukacita, di Mesir, di Palestina, kan banyak sih di negara Arab lagi suka merayakan Natal, jadi mungkin Zuma lagi kepanasan kali Bang, makanya pakai 25 Desember sebagai hari mualaf dunia untuk menandingi sukacita Natal kan Bang. Siap. Ya dimaklumi saja Bang, mungkin lagi kepanasan kan, banyak yang murtad kan Bang. Dan kalau Indonesia persentasenya kan kekristenan kan naik, sedangkan Islam kan merosot. Jadi mungkin di situ sih, apalagi kita merayakan Natal dengan sukacita, mereka nggak suka, mereka iri atau apa gitu, jadi bikin tandingan, tapi lucu tandingannya Bang. Ini kalau ya apa Bang Rudi? Ya terus lucu. Iya Bang, kalau ini mereka ditangkap oleh Cokro TV Bang, orang Islam moderat, mereka dipermalukan loh Bang nanti Bang itu Bang. Saya yakin Bang nanti dipermalukan Bang, karena dasarnya apa bikin 25 Desember sebagai mualaf dunia itu kan Bang. Apalagi kan Aditya kan cuma iseng-iseng gitu kan. Ketuanya Zuma. Nah gitu sih Bang ya. Ketuanya si Zuma ya. Iya Bang Gede. Sangat memalukan sih mereka ini. Mereka berusaha menandingi kesakralan hari Natal di 25 Desember dengan hari mualaf dunia kan, itu kan ya sangat memalukan sih. Kejelasan mereka kan nggak ada. Mereka 25 Desember itu jelasnya apa itu mereka kan nggak punya. Mungkin mereka hanya ingin nggak tahu ya, rasa ketakutan, rasa was-was atau apa itu ya kali. Ya gitu aja Bang, ditertawakan saja Bang. Jangan lupa kan katanya nanti iya Bang, katanya nanti sama Aditya kan nanti tahun depan nanti mau disodorkan sama pemerintah supaya mau dijadikan hari apa gitu. Nanti ditanya pemerintah malah mereka jawabnya, kenapa ini dijadikan ini hari besar umat Islam ini? Jawabnya mereka iseng lah. Terus gimana pemerintah mau? Kan ya tertawa saja Bang. Apalagi kan MBS itu kan salah satu ambisinya menjadikan Arab Saudi menjadi liberal kan Bang. Salah satunya harus membuka diri Bang, seperti hari Natal boleh dirayakan mungkin untuk sementara di Riyadh, mungkin bisa di Mekah, di Medina kan bisa heboh itu kan Bang. Iya Bang. Jadi itu harus MBS itu kan harus berkompromi, harus untuk menjadikan Arab Saudi menjadi liberal kan harus berkompromi dengan Barat itu. Kalau nggak mau kompromi ya nanti mereka akan tertinggal terus Bang. Karena mayoritas Arab Saudi kan anak muda Bang. Kalau anak mudanya nggak mau mengikuti zaman ya mereka akan tertinggal Bang. Makanya mereka harus membuka diri, salah satunya ya menerima perayaan Natal gitu loh Bang. Dan itu bikin orang-orang Indonesia kan semakin kepanasan Bang. Ya gitu aja sih Bang. Oke, jangan lupa nanti ya, bilang di dalam Al-Quran Allah SWT kenal Kristen, itu di surah 22 ayat 40. Oh gitu ya Bang. Kan, ya ini ayatnya sudah lihat, nah ini. Surah 22 ayat 40 dikatakan di situ biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Jadi yang 4 ini ditolong oleh Allah, tidak agamanya. Nah, ini. Oh iya Bang.
Di tafsir juga dikatakan demikian, bukan dikatakan musuhnya adalah biara Nasrani, gereja enggak. Sama levelnya ini dibuat di sini ya. Ada 4 biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadah, Yahudi dan masjid. Surah 22 ayat 40 Al-Asr. Oke, begitu aja. Bang Rudi, Bang Rudi ya. di Al-Qur'an kan ada ini Bang, ada Isa bicara dengan Allah Bang. Tapi kenapa ya Allah nggak bisa bicara dengan Muhammad ya? Salah. Ya, gitu aja sih Bang. Makasih ya Bang. Ya, terima kasih doa ya Bes. Allah berbicara dengan Isa ketika mengenai apakah engkau apa yang itu ya menyatakan aku dan engkau dan ibumu adalah 2 Tuhan selain aku, katanya kan. Isa menjawab ya. Ya begitulah kawan, artinya ada dialog langsung ya. Oke, sekarang si bingung. Jangan lupa ya, ingatkan kepada si Zuma itu bahwa Zuma kau lucu, kau sepertinya menolak para mualaf. Kau buat mualaf ini hari lahirnya sama dengan hari lahir Dewa Matahari, bilang. Halo bingung, silakan hidupkan mikrofonmu bingung. Shalom, selamat malam. Halo, selamat silakan. Iya, tadi kan mau ngebahas soal si Zuma, dia bilang kristologi. Iya. Dia bener kata lah, dia nggak paham arti kristologi, dia bilang dia kristologi. Padahal dia tidak pernah belajar soal teologi, dia hanya belajar soal kutip sana, kutip sini, ambil sana, comot sini, tapi jadi makin bagus lah. Karena satu sisi ada yang tidak ada yang mengharamkan soal 25 Desember. Satu sisi ada yang mengkorek-korek soal isi Bible. Ya kan mereka saling bergontok-gontok nih. Jadi makin luar biasa lah nanti ini firman Tuhan dikorek-korek sama mereka, disambung-sambung, disama-samakan. Wih, mantap. Memang luar biasa mereka itu mencari soal Alkitab itu luar biasa pendalamannya. Jadi makin benar kata lain yang lurus. Memang tidak ada lawan lah Rudi, memang luar biasa lah memang. Ya Gurundai yang itu sebetulnya memang tepat untuk buat lah Rudi lah. Terus kalau soal Julius kan waktu kemarin habis yang live juga, dia kan teleponan sama Lai kan. Ternyata dia mau bikin live juga. Kan saya kepo, saya mau buka tuh kan. Saya buka di live-nya dia, di ininya dia setelah nonton dari Lai kan. Saya lihat di situ dia kan bahas soal Lai. Terus bahas soal Luga. Ya kan dia tiba-tiba Luga masuk. Padahal di situ Luga dijelek-jelekan, tapi begitu dia masuk, dia merasa dia diagung-agungkan. Aduh, sampai Lai dibilang disantet gitu. Dia kan lagi di kampung katanya. Di depan rumah dia katanya ada dukun santet juga. Ini orang ini gimana sih? Padahal dia di situ kan dijelekkan, tapi dia merasa dia di situ didukung. Aduh, ini orang luar biasa lah. Padahal sama-sama untuk menyebarkan firman Tuhan, tapi saling menjatuhkan. Padahal dia dijatuhkan sama lawannya. Iya ampun, Lai Luga ini juga luar biasa. Seperti itulah Lai. Tapi memang gara-gara semakin banyak nih yang tahu soal kitab, mereka korek-korek soal kitab, mereka mau menyamakan soal kitab, jadi semakin terang nanti Alkitab ini, mereka cari tahu. Jadi makin nama Tuhan makin ditinggikan lah di situ. Itu saja lah. Sukses selalu buat lah ya. Saya baru bisa mendoakan nih buat rumah terang nanti kalau ada rezeki pasti saya bantu lah. Terima kasih lah. Luar biasa lah ya. Sama bingung. Ya. Selamat malam bingung ya. Ya banyak orang menyaksikan itu semua yang diperagakan si Julius. Kalau si Julius kita udah tahu lah. Tuhan dia itu bukan Tuhan sungguhnya, uang aja lah. Niko itu device not connected, jadi nggak bisa kuangkat ya. Nah, kawan-kawan, saya buka lagi. Saya suka itu surah. Oh, Niko udah hidup. Sebentar Niko ya. Surah 22 40 ini. Jadi kalian bisa menggunakan Qurano.com ya. Ini ya, Qurano.com. Itu bisa kalian gunakan. Di sini jelas dikatakan ya. Nah, saya tadi mencari apa benar ini. Ya. Masjid dibilangnya wa masajidu. Nah, ini. Ya, masjid. Tempat-tempat sholat
wasalawatun. Gereja-gereja wabiyaun. Biara-biara sawamiu. Ya. Jadi jelas semua kawan-kawannya. Nah, saya cuman heran di sini rumah ibadah Yahudi kok jadi dikatakan di sini tempat sholat ya. Wasalawatun. Tidak ada anu Yahudi, nggak ada justru sini ada dalam bahasa Indonesianya. Nah ini nih. Nah bisa kalian baca sini kawan-kawannya. Nah di sini kan dikatakan dan gereja-gereja atau wabiyaun, biara-biara sawamiu. Ya ini. Nah ini dia. Ayatnya dalam bahasa apanya ini? Dalam bahasa Indonesianya ini kawannya. Nah ada orang Wah ini. Jadi jelas ya apa yang saya katakan ini. Ibnu Katsir. Coba kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Teman-teman yakni mereka tidak pernah berbuat jahat. Nah ini kalau ini agak lain ya tafsirnya, tapi sama aja. Samawi adalah dianggap agama-agama samawi ya kawan-kawan ya. Orang samawi adalah tempat berada orang sabiin. Oh iya. Kan ada ayatnya itu ya. Sabiin jangan nih. Sama ya kawan-kawan ya. Milik orang-orang Nasrani, penduduk Abu ini. Kalian baca saja ya. Gunakan Qurano.com. Ini lengkap di dasarnya. Qurano.com. Oke, .com pula. Ya, silakan. Halo Niko, silakan Niko. Salam Niko? Lai. Salam, silakan. Selamat malam. Halo. Saya belum silakan. malam Lai. Sebelumnya selamat Natal Lai. Siap, selamat Natal. Selamat Natal. Ya. Siap. Saya pernah dapat pelajaran dari Lai bahwa kita Natal bukan hanya setiap tanggal 25 Desember tapi setiap hari Lai. Setiap saat ya Lai. Ya. Oke. Jadi kemarin saya dengar ulasan Lai mengenai tentang mengapa mereka membenci ya Lai. Dari malam. Saya dengar kemarin malam tuh. Saya dengar Lai ngomong gini waktu iklan. Saya malu-malu beriklan. Saya takut. Apa malu Lai? Tidak usah malu Lai. Kita kan anak-anak terang. Lai kan mendirikan bangunan anak terang. Nggak usah malu Lai. Kita bukan memberi dari kelebihan kita Lai kan kita diajarkan. Justru kita memberi dari kekurangan kita. Termasuk contohnya, saya nonton channel Lai sudah memberi Lai. Siap. Kan itu kita dimanapun kita ya menyaksikan debat. Lalu ada teman-teman kita mengatakan bahwa jangan menonton channel-channel sebelah tuh, salah. Ya Lai, ini kan zaman keterbukaan, namanya pengetahuan kita kan dari manapun itu justru kita harus masuk. Disitulah kita tahu. Jadi mengomentari pihak sebelah Lai ya, di teman kita sebelah itu, kan memang sudah ada ya Lai. Apa yang disampaikan oleh Gus Dur ke Sintua siapa itu kan? Dia bilang gini, kata Gus Dur, dibuang susah, dipegang sakit kita ini kan? Jadi mereka memang sakit Lai. Iya. Gus Dur pernah bilang sama siapa tuh Kiai sama Mas Pur, ya itu. Iya. Dia bilang kita ini diibaratkan katanya kan, memegang bara api. Dibuang susah kan, dipegang sakit. Memang benar mereka tuh sakit Lai. Ya, semakin mereka paham itu mereka bukan semakin damai kayak kita kan, mereka semakin susah. Itu inti Lai. Jadi hanya itu Lai komentar saya Lai. Semoga channel Lai tahun depan semakin berkembang. Ya, intinya juga akan membawa teman-teman tuh bukan kita memberi sesuatu dari kelebihan kita, justru dari kekurangan kita. Sejauh mana apa yang dibuat teman kita merupakan bagian dari acara Tuhan untuk memberkati kita, menyelamatkan iman-iman, itu udah luar biasa Lai. Siap. Jadi hanya itu Lai. Terima kasih. Oke. Salam Lai. Terima kasih Niko, sama-sama Niko. Ya begitulah Niko, terkadang saya malu juga. Orang langsung berpikiran, wah kalau udah tampil rekening udah banyak yang masuk. Enggak kawan ya. Intinya kalau saya lagi menampilkan rekening artinya memang lagi ada kebutuhan, artinya belum terpenuhi. Tapi kalau saya tidak tampilkan nomor rekening itu kawan, artinya sudah terpenuhi. Saya orangnya fair kawannya. Kalau terpenuhi nggak mau saya tampilkan. Pernah sampai 2 bulan itu kan lebih.
Ya begitulah kawan. Kalau mereka si cuma itu ya sudahlah. Begitu. Halo pemburu begoner, silakan hidupkan mikrofonnya bro. Halo, selamat malam Bang Rudi. Malam, silakan. Selamat Natal. Siap, silakan. Ya, cuma mau kasih saran. Bisa sekali-sekali kalau debat itu jangan di kandang mereka, di kandang kita aja supaya kita bisa ikut nimbrung. Loh. Oh, ngerti aku maksudnya, ngerti ya. Silakan. Iya. Sekali-sekali kita subscribernya Bang ini mungkin mau coba untuk debat dengan mereka dikasih fasilitas difasilitasi gitu loh. Supaya muncul murid-murid baru dari sang debater untuk ngelawan begoder-begoder itu. Gitu aja. Ya dah, itu aja dah Bang. Terima kasih. Oke, ya saya jawab ya. Begini kawan-kawan. Kalau saya sedang berdebat di room mereka, alasan cuma satu kawan. Siapa tahu saya tergelincir. Undang-undang ITE mengatakan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak. Pertama, saya punya hak di sana karena dia juga bertanya tentang Kristen, saya bertanya tentang Islam, ya. Yang kedua, di Undang-Undang ITE itu dikatakan menyebarkan, membuat, mendistribusikan. Mereka artinya di sana penyebarnya, pembuatnya adalah mereka. Saya memang aktornya di dalam. Dan aktor di dalam bukan satu, tetapi bisa 24 orang lebih di situ. Sehingga kalau saya nanti sampai terjatuh, terpenjara, banyak kawan saya masuk kawan. Tapi gawat juga ya. Saya masuk seorang diri, mereka 24 dikeroyok, saya nanti dicel. Kayak si MK-nya dipukuli, kasih tai kotorannya. Ngeri juga. Tahe. Tetapi setidak-tidaknya ada pembelaan nanti di situ kawan. Tolong kalian pahami. Cerdaslah. Kalau saya buat di room saya, ketika saya tergelincir ya saya sendiri yang ditangkap. Ya karena saya membuat diri saya terjerat ke dalamnya ya kawan-kawan. Yang mendistribusikan saya, yang membuat saya. Tapi kalau dari mereka aku hanya masuk ke pendistribusian. Aku relay punya mereka ya. Nah, kalau mau di room saya udah pernah saya buat. Tetapi dalam tataran mereka bertanya tentang kekristenan ya. Saya belum berani kalian bertanya tentang keislaman. Karena saya masih mengajari kalian bagaimana cara berbicara yang baik dan benar. Kalau itu nanti sudah lulus, barulah saya undang mereka ke sini. Tapi mereka tetap tidak mau diskusi di tempat saya, itu uniknya. Kenapa tidak mau? Karena saya tegas. Kalau mereka lari, saya arahkan. Kalau di tempat mereka, mereka kan bebas lari kemana saja kawan. Ya itu bedanya. Nah, jadi percayalah, saya pun tahu apa yang saya lakukan dan apa yang sedang saya peragakan. Semoga kawan-kawan mengerti ya, bahwa kita ini harus cari seperti ular, tulus seperti bulu merpati. Sudah pernah juga saya undang mereka dan saya, oh ini kebetulan ada orang Kristen mau bertemu dengan Anda, apakah Anda bersedia ditanyai? Sedia. Saya masukkan mereka berdua di ruang. Kan pernah kalian lihat itu kan dulu kan. Cuman yang saya lihat adalah saya sudah katakan inilah untuk menguji jam terbang kalian. Cuman ya itu tadi untuk berkata-kata itu nggak gampang kawannya, berat dan agak sulit ya kawannya. Ya mudah-mudahan kalian paham, nanti saya buka lagi ruang untuk berdiskusi di ruang saya. Tetapi mereka pasti nggak akan mau, itu juga kesulitannya kawan. Makanya saya melanglang buana ke tempat mereka. Agar apa? Yaitu tadi kita harus paham Undang-Undang ITE. Dan kalau digunakan juga undang-undang seperti KMKC 146 itu, kan bukan saya yang membuat kawan mereka ya. Kalau terjadi misalnya huru-hara di Indonesia segala macam, kan bukan saya. Mereka yang apanya. Oke kawan-kawan paham ya? Ya begitu sajalah kawan-kawan, karena semua sudah masuk dan waktu kita sudah 1 jam 48 dan saya pun mau istirahat karena jam 10:30. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Kita jumpa esok hari. Sampai jumpa kawan-kawan. Salam sang debaters. I love you full.